Tuhan bukan delusi dan sains tidak bisa gantikan Tuhan. Di video sebelumnya kita dapat simpulkan bahwa melalui The God Delusion, Richard Dawkins mengkampanyekan sebuah surga baru yang menjanjikan manusia akan hidup dalam damai dan bermoral dengan mengandalkan hanya rasionalitas sains. Tuhan dan agama yang telah dituduh sebagai monster dan sumber kejahatan harus digantikan oleh sains. Jadi ini memang sebuah surga ateisme. Benarkah demikian? Di video sebelumnya saya juga sebut Dawkins telah mengkampanyekan iman ateistiknya dan mendogmatisasi sains. Hal ini sempat diutarakan oleh John Lennox, seorang profesor matematika emeritus dari Oxford University, dalam sebuah debat dengan Dawkins. Apa yang diutarakan oleh Profesor Lennox membuat Dawkins terlihat terperanjat, seakan-akan menyadari bahwa tuduhan sikap fanatisme pada penganut agama ternyata dapat juga ditemukan dalam ateisme dan saintisme, bahkan pada diri Dawkins sendiri. I would want to argue that there's a logical path from any ideology, that's fanatical and oppressive to the kind of behavior you say, whether it's religion or atheistic, because atheism is a faith, of course, as well. It's not. Of course it is. Don't you believe it? Dalam debat itu, John Lennox juga mengatakan, saya percaya tanpa Tuhan manusia tidak bisa berbuat baik. Tetapi tanpa Tuhan kita tidak punya konsep fundamental tentang apa itu baik dan apa itu moral. Tanggapan lengkap Lennox atas semua kritik ateis dan saintisme akan kita bahas secara tersendiri, karena Lennox telah menulis sejumlah buku selain menghadapi puluhan seri debat, antara lain Can Science Explain Everything, terbit tahun 2019, lalu Gunning for God 2011, kemudian God and Stephen Hawking juga 2011. Kembali ke topik kita, lantaran sains memiliki metode yang sangat ketat, maka para saintis atau ilmuwan biasanya memang terlatih dengan sikap-sikap moral, terutama untuk jujur, kerja keras, ulet, berani, dan sikap rendah hati atau humility. Meski harus diakui kita di Indonesia belum memiliki ilmuwan sejati dengan kualitas moral seperti yang disebutkan di atas. Katakanlah kalau ada, jumlahnya masih sangat sedikit, karena yang lebih masif muncul di ruang publik kita adalah para profesor dan doktor yang juga melakukan sikap-sikap tidak bermoral seperti plagiasi, korupsi, penyebar hoax, dan kebencian, juga sikap rendah moral lainnya. Itu tidak harus merusak karakter saintis sejati yang memang memiliki standar moral yang baik. Para ilmuwan kaliber termasuk Dawkins sendiri memiliki moralitas ilmuwan ideal seperti dimaksud di atas. Namun, sains tidak memiliki kerangka konsep yang komprehensif yang memberi pijakan untuk sikap-sikap moral. Sebaliknya, atribut-atribut sumber moral seperti maha baik, maha kasih, maha adil, dan sejenisnya yang melekat pada Tuhan menjadi pusat orientasi untuk mendapatkan kualitas dan rujukan moral. Pun bila dipahami dalam perspektif evolusi, kita dapat mengobservasi bahwa proses pertumbuhan moral
selalu menuju ke arah atau kualitas yang makin baik. Peradaban manusia berkembang dari bentuk primitif ke bentuk sederhana, lalu terus berkembang menuju yang lebih baik. Di sini sumber kebaikan dan moral ilahiyah menavigasi arah moralitas, yang dengan demikian kita bisa memiliki imajinasi tentang masa depan yang lebih baik. Terma atau kata baik di sini sudah mengatribusi moralitas. Bagaimana menjawab Dawkins? Terlebih dahulu saya akan merangkum dari berbagai perdebatan, baik melalui podcast maupun referensi yang ada. Kemudian saya juga memberikan tanggapan saya. Tetapi perlu dipahami bahwa tanggapan-tanggapan di video ini masih bersifat umum, karena tanggapan yang lebih spesifik dan komprehensif akan dibahas dalam beberapa video lain yang akan saya hadirkan untuk Anda. Sejumlah tanggapan dan kritik dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, kritik akademik. Para kritikus akademik berpendapat bahwa Dawkins tidak menguasai teologi secara mendalam dan menggunakan pendekatan yang terlalu simplistik dalam membahas agama. Mereka berpendapat bahwa Dawkins cenderung menggambarkan agama sebagai sekadar bentuk fundamentalisme yang ekstrem, tanpa mempertimbangkan keragaman dan kompleksitas kepercayaan agama yang sebenarnya. Kritik ini antara lain diajukan oleh Alistair McGrath, seorang mantan ateis, teolog dan profesor sejarah teologi di Oxford University, lalu David Bentley Hart, seorang penulis, teolog Kristen dan juga filsuf Amerika, dan Terry Eagleton, kritikus sejarah, teoretikus budaya. Ia pernah juga menjabat sebagai Taylor Professor of English Literature di Universitas Manchester, lalu juga Profesor Sastra Inggris di Lancaster University. Yang kedua adalah kritik filosofis diajukan oleh Alvin Plantinga dan juga Kate Ward, yang berpendapat bahwa argumen-argumen Dawkins tentang keberadaan Tuhan tidak cukup kuat secara logika dan tidak mempertimbangkan kerangka berpikir yang lebih kompleks dalam filsafat agama. Mereka menyoroti kelemahan dalam penalaran dan ketidakmampuan Dawkins untuk mengatasi argumen-argumen teologi yang lebih rinci. Ini diajukan antara lain selain Alvin Plantinga juga oleh Kate Ward, yang merupakan seorang teolog dan filosof Inggris. Plantinga sendiri merupakan filsuf dan profesor emeritus filsafat di Universitas Notre Dame. Dia juga merupakan seorang pendebat. Yang ketiga, kritik sosial dan politik. Sejumlah kritikus sosial dan politik berpendapat bahwa Dawkins terlalu mereduksi peran agama dalam masyarakat seolah-olah hanya sebagai sumber konflik dan kejahatan. Mereka menunjukkan bahwa agama juga dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk moralitas, etika, dan kohesi sosial. Para kritikus ini juga berpendapat bahwa Dawkins mungkin meminimalisasi nilai-nilai dan kebutuhan spiritual manusia. Mereka yang mengajukan kritik sosial dan politik ini antara lain adalah Karen Armstrong, seorang penulis dan sejarawan agama. Salah satu bukunya yang sangat terkenal adalah Sejarah Tuhan. Lalu yang berikut adalah Rowan Williams, Uskup Agung di Canterbury tahun 2002 sampai 2008.
12. Lalu ada Francis Collins, fisikawan dan direktur Institut Kedokteran Genom Nasional Amerika Serikat, dan John Lennox, matematikawan dan filsuf, Profesor Emeritus di Oxford University, yang telah beberapa kali berdebat dengan Dawkins dan kawan-kawannya membahas buku The God Delusion maupun dalam tema dialektika sains dan iman lainnya. Keempat, kritik atas gaya penulisan. Kritik juga ditujukan pada gaya penulisan Dawkins yang dianggap tajam dan provokatif. Beberapa orang menganggapnya ofensif dan mengecilkan keyakinan keagamaan yang dipegang oleh masyarakat yang beriman. Mereka berpendapat bahwa cara Dawkins menyampaikan argumennya dapat menghalangi dialog yang konstruktif antara pemikiran ilmiah dan agama. Mereka yang mengajukan kritik ini adalah Roger Scruton, filsuf dan penulis Inggris, juga seorang kritikus sosial dengan spesialisasi di bidang estetika dan filsafat politik. Dan yang berikut adalah John Cornwell, jurnalis, penulis, dan akademisi Inggris. Terakhir, pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah Tuhan macam mana yang disebut Dawkins sebagai delusi itu? Sebab kalau Tuhan tidak ada sebagaimana diyakini oleh kaum ateisme umumnya, bagaimana bisa memberi atribut yaitu ilusi pada sesuatu yang tidak ada? Dawkins mengatribusi Tuhan sebagai monster, pencemburu dan angkuh, picik, tidak adil dan tidak pemaaf, pembasmi etnis, haus darah, pendendam, sosok penindas yang misoginistik, homofobik, rasis, pembunuh bayi, pembantai, pembunuh anak sendiri, penyebar penyakit, megalomania, dan sebagainya. Jadi, kalau Tuhan yang delusional adalah seperti yang dicirikan di atas, maka saya harus pastikan bahwa saya pun sepenuhnya setuju dengan Dawkins. Tuhan yang seperti itu pasti saya tolak. Sebaliknya, Tuhan yang saya imani memiliki atribut antara lain Maha Kasih, Maha Besar, Maha Tahu atau Omniscience, Maha Ada, Omnipresent, Maha Kuasa, Omnipotent, Maha Bijaksana, Omnibenevolent, dan Maha-Maha lainnya. Seperti ungkapan pendeta Richard Coles dalam debatnya dengan Dawkins, "The God Dawkins rejects is nothing like the one I have accepted." Karena itu tidak berlebihan bila dikatakan Tuhan yang dituduh delusi oleh Dawkins adalah Tuhan hasil imajinasinya sendiri, atau biasa disebut Tuhan jerami. Tuhan yang saya imani dan saya kira secara umum orang-orang beragama imani adalah Tuhan dengan atribut yang telah disebutkan di atas, yaitu Maha Kasih, Maha Adil, dan seterusnya. Mengetahui bahwa Dawkins juga meniatkan sebuah suasana damai, toleran, penuh kasih, tanpa diskriminasi dan sejenisnya, mungkinkah Tuhan itu juga yang diinginkan Dawkins? Tidak bisa tidak, kita harus menyimpulkan bahwa sains tidak dapat menggantikan peran agama dan Tuhan. Yang dipahami Dawkins memang delusional. Sementara Tuhan yang diimani orang-orang beragama merupakan sumber segala kebaikan. Tuhan demikian memberikan kerangka konsep yang fundamental tentang kebaikan moral yang sangat dibutuhkan manusia
untuk mengembangkan peradaban yang tidak dapat diberikan oleh sains. Dari segi argumen moral, Tuhan yang demikian dapat dipercaya atau niscaya untuk diimani. Sebab Tuhan yang maha baik itu dapat mengorientasikan semua intensi kebaikan, kebenaran, keadilan, dan asas-asas moral pada umumnya. Jadi apa sesungguhnya relevansi kritik Dawkins? Menurut saya, semua kritik Dawkins melalui The God Delusion tentang agama dan Tuhan adalah juga kritik saya dari perspektif keyakinan saya, yaitu Kristen. Kritik itu lebih berkenaan dengan tindakan-tindakan atau kehidupan praktis orang beragama yang mudah memicu perang, misalnya dengan produksi dan bisnis senjata api, senjata biologi, senjata kimia, kolonialisme, ekspansionisme, diskriminasi, persekusi, kebencian, fitnah, pelecehan, korupsi, dan sebagainya. Semua itu menggambarkan kualitas moral dan adab rendah yang sangat bertentangan dengan moralitas agama dan Tuhan. Kenyataannya moralitas minus tersebut juga dikritik oleh Yesus, dan saya kira juga agama-agama lain. Yesus bahkan menghadirkan standar moral yang sangat tinggi. Misalnya, ajaran supaya perlakukan orang lain seperti engkau ingin diperlakukan. Atau lainnya yaitu, bila orang menampar pipi kiri, berikan juga pipi kananmu. Dan juga perintah untuk mendoakan musuh-musuh kita. Saya kira standar moral ini akan dapat mencegah semua perbuatan-perbuatan amoral di atas. Maka dapat disimpulkan, kritik The God Delusion sesungguhnya tidaklah terkait esensi agama dan Tuhan, melainkan penyimpangan yang dilakukan oleh para penganut agama. Oke teman-teman, di video ini kita masih fokus menjawab kritikan Dawkins dan belum membahas kritik-kritik yang diajukan kepadanya. Banyak debat ataupun buku-buku yang telah lahir sebagai balasan atau jawaban atas serangan Dawkins. Kita ambil saja contoh yang menggunakan kata delusi, yaitu misalnya The Dawkins Delusion terbit 2007, lalu Devil Science Delusion juga terbit 2007, kemudian The Devil's Delusion terbit 2010. Kita akan membahas beberapa di antaranya, tetapi di video berikut saya memilih membahas Science Delusion karya Rupert Sheldrake yang terbit 2012, karena karya ini menunjukkan bahwa sikap Dawkins yang mendogmatisasi sains sebagai satu-satunya kebenaran juga ternyata tidak dapat divalidasi. Pun klaim Dawkins bahwa saintisme dan ateisme menjamin kebenaran dan kebaikan moral tidak dapat dibuktikan. Dalam sebuah debat dengan Kardinal George Pell misalnya, George Pell mengangkat tokoh-tokoh ateis yang juga jahat seperti Stalin, Pol Pot, Hitler, dan sebagainya. Dawkins tidak dapat menyangkalinya, kecuali dia sekedar mengklarifikasi bahwa Hitler bukan ateis. The epitome or the personification of social Darwinism, it's Hitler and Stalin. Because it's the struggle for survival. The strong take what they can and the weak give what they must, and there's nothing to restrain them. And we've seen that in the two great atheist movements of the last century. That's ridiculous. That is ridiculous.
Nice unbiased audience you've assembled here, by the way. Saya perlu declare bahwa tujuan channel ini adalah bukan untuk berpihak pada sains atau iman, melainkan agar kita dapat belajar dari keduanya. Jadi, di video-video berikut, kita masih akan membahas berbagai dialektika dan tegangan sains dan iman, tegangan yang dapat mengguncang iman dan akal sehat Anda, namun juga justru akan memperkuat keduanya. Jadi teruslah mengikuti dan bila diperlukan silakan diskusikan di kolom komentar. Jika ada usul saran terkait pemikiran tokoh ateis atau tema terkait silakan disampaikan. Karena itu akan membantu mengembangkan channel ini. Masih banyak insight dari hubungan sains iman yang menantang keingintahuan yang akan sangat memperkaya perspektif kita untuk mengembangkan pengetahuan sekaligus memperkuat iman. Kita bertemu di video berikut yang membahas Science Delusion.